Aksi cepat ajudan selamatkan Kapolres Solok Selatan dari upaya penembakan. Ajudan terus dibawa masuk ke ruang tengah. Kalau enggak ya kena itu. Usai menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar, Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar diketahui memberondong rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti. Beruntungnya, AKBP Arif Mukti selamat dalam kejadian pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari itu. Menurut Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol, Purn, Arif Wicaksono Sudiutomo, AKBP Arif diselamatkan ajudannya ketika penembakan terjadi. Rupanya begitu Kapolres dengan ajudan mendengar ada suara tembakan 2 kali itu, ajudan membawa masuk ke ruang tengah. Kalau enggak, kena itu, ujarnya, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Ya, begitu dari lokasi penangkapan saya agak turun dikit, masih dulu di lokasi Mapores, nggak terlalu jauh. Kalau berapa meternya dia turun ke bawah, terus ke kiri, turun itu di depan tuh ada rumah dinasnya Kasat almarhum sama Kabakop. Saya ke kiri, nah di sini udah rumah Kapolres, kurang lebih ya antara 100 meter kalau ditanya meter. Ada upaya melumpuhkan dari petugas lain nggak Pak ketika terjadi itu terkait ada penembakan? Yang bersangkutan cepat menghilang. Nah, ada anggota yang datang, anggota Polres, tapi dikasih tembakan. Kalau digertak tembakan lagi Pak? Iya, tembakan Upaya lagi. mengerai Pak? Nah, akhirnya anggota takut tiara. Kalau yang di rumah dinas itu Pak, di kaca mana saja Pak yang tampak lubang-lubang? Pertama, saya lihat yang ada bekasnya, kaca depan, itu tembus sampai ke kursi tamu, ada bekasnya saya masuk. Terus yang dua di tempat tidur, ini ada kacanya. Rupanya kaca pertama, kaca kedua, ini 3 tembakan. Jendela kamar Pak? Dari kamar, terus saya cek ke dalam, tempat tidurnya kena bolong. Bolong baik yang busanya itu masuk ke dalam. Jadi kalau misalkan Pak Kapolres itu ya kena. Untungnya sih ajudannya cepat mengamankan ke ruang tengah. Di mana berlindung Kapolres waktu itu Pak? Waktu ditembak oleh pelaku? Ajudannya membawa Kapolres ke ruang tengah, agak ke belakang. Selatan antara 00.30 dan seterusnya. Jadi diawali dari kantor Mapolres Solok Selatan. Yang lainnya masih di dalam di kantor PK. Terus Pak Kasat kan mau keluar mengambil HP. Tapi rupanya setelah saya lihat rupanya rumah Kasat almarhum dengan Kabakop itu berdampingan, ya kan? Jadi dengan tindakan hukum yang sudah dilakukan oleh Pak Kasat ini, dia merasa nggak nyaman mendatangi, diajak ngomong. Pas beliau mengambil HP keluar dari ruangan, di situ dieksekusi. Jarak dekat itu peluru nembus ke kepala, 2 nembus ke mobil, nembus ke tembok, yang satu rekoset masuk ke parit, yang satu masuk ke dalam. Dan ini sudah dikumpulkan semua oleh olah TKP oleh Inavis. Rupanya begitu Pak Kapolres dengan ajudan ini dengar ada tembakan, suara tembakan 2 kali itu sama ajudan, terus dibawa masuk ke ruang tengah. Kalau enggak ya kena itu. Begini, saya memberikan saran ke depan itu harus dicek lagi. Orang memegang senjata api itu kan banyak persyaratan, ya kan? Itu yang utama. Jadi persyaratan itu banyak seperti kesehatan. Tambang pemicu tewasnya AKP Rianto Ulil Ansar kini ditutup, pemiliknya masih misteri. Tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan kini di-stop oleh Polda Sumatera Barat. Siapa pemilik tambang tersebut hingga kini masih misterius. Pihak kepolisian belum mengungkap identitasnya. Polda Sumbar menutup kawasan tambang itu setelah mendapat fakta adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Kabid Humas Polda Sumbar.
Kombes Pol Dwi Sulistiawan di Mapolda Sumbar, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Dwi mengatakan sosok terduga pemilik tambang galian C itu masih dalam penyelidikan. Sampai saat ini masih didalami, semoga dalam waktu dekat terungkap. Tak mungkin disampaikan di sini, kemungkinan kalau kita sebutkan yang bersangkutan bisa melarikan diri, kata Dwi. Polisi mengamankan lokasi tambang ilegal galian C di Solok Selatan, Sumatera Barat, dengan memasang garis polisi pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Lokasi tersebut diduga menjadi penyebab terjadinya penembakan antara anggota Polri di daerah tersebut. Tambang itu terletak di aliran Sungai Batang Bangko, Jorong Bangko, Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Kita tidak menolerir segala bentuk aktivitas ilegal di wilayah ini, dan berkomitmen untuk memberantas hingga tuntas, ungkap Kasih Humas Polres Solok Selatan, Ibtu Tri Sukra Martin, pada hari yang sama. Ibtu Tri juga menyebutkan bahwa saat personel kepolisian memasang garis polisi, tidak terlihat seorang pun pekerja di lokasi tambang galian C tersebut. Fakta penembakan tragis yang terjadi di Polres Solok Selatan, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, bermotif penegakan hukum terhadap tambang galian C ilegal sebelumnya dibeberkan Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan. Tersangka AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan, diketahui tidak senang terhadap Kasat Reskrim Polres AKP Rianto Ulil Ansar karena rekannya ditangkap dalam operasi tambang ilegal galian C. Peristiwa penembakan terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. Penembakan sesama anggota kepolisian di Polres Solok Selatan ini diduga berkaitan dengan penegakan hukum yang telah dilakukan, yaitu kasus tambang ilegal jenis galian C. Kombes Pol Andri Kurniawan menyampaikan bahwa telah dilakukan pemeriksaan sementara terhadap tersangka dan dimintai keterangan terkait penembakan yang dilakukannya kepada AKP Rianto Ulil Ansar. Kata dia, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan motif dan kenapa yang bersangkutan melakukan adalah rasa tidak senang. Di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kata Kombes Pol Andri Kurniawan saat penyampaian update kasus penembakan terhadap seorang perwira yang dilaksanakan di Mapolda Sumbar, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Kemudian tidak ada yang merespon, ujarnya. Akibat hal itu, tersangka AKP Dadang Iskandar melakukan penembakan terhadap AKP Rianto Ulil Ansar dan membuat korban meninggal dunia di tempat. Itulah untuk sementara keterangan dari tersangka yang kita dapatkan. Tentu, kami penyidik akan terus mendalami, Kombes Pol Andri Kurniawan. Ditreskrimsus Polda Sumbar akan terus melakukan pendalaman terkait dengan peran tersangka dalam kegiatan tambang yang ada di Kabupaten Solok Selatan, Sumbar. Begitu juga siapa sosok pemilik tambang, akan terus didalami dalam kasus ini, hingga membuat tersangka nekat menghabisi nyawa korban dengan melakukan penembakan dengan